seringkali melakukan pukulan yang miss atau tidak mengenai shuttlecock. Makanya segala macam teknik badminton di dalam rumah saja. Belum stabil pada satu garis lurus yang sama. Terhambat oleh beratnya benang atau senar pancing. Harus betul, jadi nggak boleh seperti yang dilakukan anak ini. Ini untuk timingnya tepat, kemudian kakinya masih berantakan. Tali di bagian bawah. Halo badminton lovers, bagi kalian yang berada di rumah maupun yang ada di bangku penonton, khususnya pecinta channel PB Kusuma Tangkas, saya ucapkan welcome to my channel. Dalam beberapa minggu terakhir, ada 1.500 subscribers baru di channel PB Kusuma Tangkas ini. Itu berarti ada semakin banyak orang yang ingin belajar badminton melalui channel PB Kusuma Tangkas ini. Dan mereka adalah pemain otodidak yang masih muda, pemain veteran otodidak, pelatih pun ada di sini, serta atlet yang masih aktif juga belajar dari channel PB Kusuma Tangkas ini. Jadi mereka tidak hanya suka melihat sebuah pertandingan live, tapi mereka juga ingin mendalami ilmu badminton. Sebab di channel PB Kusuma Tangkas ini khusus untuk memberikan materi pelatihan badminton, baik dari segi pelatihan otodidak maupun pelatihan atlet badminton pada umumnya. Sebab pelatihan badminton di channel PB Kusuma Tangkas ini bersertifikasi PBSI dan BWF. Bagi pemain badminton yang sudah lama mengenal saya sebagai coach PB Kusuma Tangkas dan sekaligus owner PB Kusuma Tangkas, ayo kita belajar lagi melalui badminton channel PB Kusuma Tangkas ini. Seperti janji saya pada live perdana channel PB Kusuma Tangkas yang lalu, saya akan menunjukkan tentang timing dalam melakukan teknik badminton. Apa itu timing? Timing adalah saat kapan kita harus melakukan teknik badminton itu. Selain timing, saya akan tunjukkan tentang titik impact atau kontak poinnya di mana. Ayo langsung aja kita mulai ya. Baiklah, untuk melatih timing dan titik impact atau kontak point pada saat kita melakukan teknik badminton, kalian siapkan shuttlecock terlebih dahulu. Shuttlecocknya tidak harus baru dan mereknya pun tidak harus Yonex. Kebetulan saya pakai Yonex, jadi tidak harus baru dan tidak harus bermerek, boleh kok bekas. Kemudian yang kedua adalah benang. Jadi benang ini biasanya digunakan untuk membangun sebuah rumah. Jadi kalian bisa beli di toko bangunan, kalian bisa beli benang semacam ini. Jelas ya, ini murah kok. Kalian boleh juga menggunakan senar untuk memancing, jadi senar pancing atau benang ini. Kemudian kalian ikatkan ujung benang ini ke dalam shuttlecock yang tali di bagian bawah. Jadi diikat di sini. Coba kalian perhatikan gambar yang berikut ini. Setelah kalian ikatkan benang atau senar untuk memancing tadi di sini, maka untuk ukuran talinya atau benang atau senar pancing itu tadi harus 6 meter atau lebih, tidak boleh pendek. Sebab kalau pendek, nanti laju shuttlecocknya tidak berayun, melainkan membentuk satu garis lurus ke atas. Akan susah untuk melakukan latihan teknik badminton, khususnya mengenal timing dan titik impact. Setelah ukuran benangnya sudah cukup panjang, kalian gantungkan shuttlecock ke area yang tinggi. Misalnya kalian bisa gantung menggunakan tangga dahulu, atau kalian bisa ikuti seperti yang saya lakukan di markas Kusuma Tangkas ini. Jadi saya servis ke atas sekali dan ketinggiannya kurang lebih 6 meter. Itu ada lampu yang bisa kalian perhatikan untuk peragaannya. Pada bagian ini tidak semudah yang kita pikirkan, karena laju shuttlecock terhambat oleh beratnya benang atau senar pancing. Setelah shuttlecock tergantung, maka atlet atau kalian yang ingin berlatih timing itu sikunya harus diangkat ke atas dulu bersamaan dengan kalian membawa raket. Kemudian tali itu harus diukur, ditarik atau diulur supaya shuttlecocknya itu tepat berada di tengah-tengah raketnya. Jadi kepala raket, tengahnya itu harus kena shuttlecocknya.
Jadi ukurannya seperti ini, tidak boleh sembarangan ukurannya. Jadi harus berada di top positionnya. Oke, perhatikan cara mengukurnya harus benar. Setelah cara mengukurnya benar, maka ujung tali yang tidak ada shuttlecocknya bisa langsung kalian ikat. Jadi saya terbitkan video badminton tutorial kali ini karena ada beberapa pemain yang ingin belajar badminton atau berlatih badminton tetapi tidak mempunyai pelatih atau rekan untuk melakukan teknik pukulan. Jadi video badminton tutorial ini bisa kalian manfaatkan untuk berlatih sendiri. Cara ini bisa dilakukan oleh para pelatih manapun jika mempunyai satu atlet yang banyak atau masih baru, cara memukulnya belum bisa, maka kalian bisa menggunakan cara yang saya tunjukkan di video tutorial kali ini. Siapkan beberapa shuttlecock yang tergantung sesuai dengan ketinggian masing-masing atlet. Nah, untuk melakukan teknik forehand yang di atas kepala, kalian tinggal melakukan satu gerakan yang sudah saya tunjukkan di video short berikut ini. Jadi bagi kalian yang belum mengerti cara atau gerakan badannya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, nah setelah kalian tahu cara melakukan pukulannya, kalian pukul sebanyak mungkin shuttlecock yang tergantung itu, supaya kalian terasah untuk timingnya serta titik impactnya di mana. Usahakan arah dan laju ayunan shuttlecock berada pada satu tempat atau satu jalur yang sama. Setelah kalian sudah hafal tentang timing dan titik impact dalam melakukan teknik badminton yang di atas kepala khususnya forehand, kalian bisa rubah menjadi backhand clear. Titik impactnya tetap harus kalian ukur terlebih dahulu dengan meluruskan sikunya ke atas, kemudian diukur talinya lagi. Setelah pas, barulah diikat. Kemudian kalian lakukan teknik backhand seperti yang ada di video tutorial channel Kusuma Tangkas ini. Mungkin para pemain otodidak sering melakukan seperti ini, masih belum paham tentang titik impact atau timingnya, serta arah pukulannya masih belum stabil pada satu garis lurus yang sama. Cara berlatih memukul badminton ini tidak boleh menunggu ayunan shuttlecock melebihi badan. Jadi anggap seperti kita bermain badminton pada umumnya. Harus langsung dipukul ketika sampai pada titik impactnya. Setelah bisa melakukan teknik backhand clear, turunkan talinya sehingga menjadi teknik backhand drive. Tetap kondisinya tanpa pelatih, hanya menaikkan koknya atau menurunkan talinya sehingga posisi shuttlecock dengan kepala raket tepat seperti kondisi kita melakukan teknik badminton yang pernah saya ajarkan di video tutorial badminton channel PB Kusuma Tangkas ini. Bagi kalian yang sering miss atau luput tidak mengenai shuttlecock ketika melakukan teknik badminton, kalian perlu melakukan latihan menggunakan shuttlecock yang digantung ini. Karena dengan latihan menggunakan shuttlecock yang digantung, maka titik impact atau timing akan terlatih dengan benar, serta arah laju shuttlecock akan seperti yang kita harapkan. Atlet badminton yang saya latih ini seringkali melakukan pukulan yang miss atau tidak mengenai shuttlecock. Makanya saya latih menggunakan shuttlecock yang digantung seperti ini. Kalian bisa perhatikan di situ. Masih sering luput atau miss. Latihlah terus seperti ini, oke? Pada live channel PB Kusuma Tangkas yang lalu, sempat ada yang menanyakan bagaimana cara melatih timing jumping smash. Kalian bisa menggunakan cara seperti yang di video tutorial kali ini untuk melatih timing jumping smash. Tetap ukurannya adalah di atas seperti itu. Tapi khusus untuk jumping smash, maka shuttlecocknya harus diukur jauh di atas raket saat kondisi lurus. Sehingga pada saat kita melakukan jumping sambil memukul, maka posisi impactnya adalah tepat antara senar yang ada di kepala raket dengan shuttlecocknya. Lakukan berulang-ulang. Jumping, pukul, kemudian berayun shuttlecocknya, waktu kembali jumping lagi, pukul, terus seperti itu.
Jadi kalian bisa melakukan latihan teknik badminton apapun tanpa pelatih dengan cara yang saya tunjukkan di badminton video tutorial kali ini. Cara yang saya tunjukkan di tutorial video badminton kali ini juga dilakukan di luar negeri untuk melatih anak kecil, anak dewasa, dan seterusnya. Kenapa bisa sama? Karena itu ada sertifikasi yang disetarakan di seluruh dunia. Jadi bagi kalian yang ingin berlatih badminton dengan cara yang benar, jangan khawatir karena pelatihan badminton di channel PB Kusuma Tangkas ini mengacu pada parameter sertifikasi kepelatihan. Penting untuk diperhatikan adalah bukan hanya tepat melakukan timing atau kontak poinnya atau titik impactnya, melainkan gerakannya harus betul. Jadi nggak boleh seperti yang dilakukan anak ini. Ini untuk timingnya tepat, kemudian kakinya masih berantakan. Apa yang saya sampaikan di video badminton tutorial di awal tadi adalah cara pertama, yaitu menggunakan benang atau senar untuk memancing. Cara yang kedua, apabila kalian tidak menemukan ceiling atau atap yang tinggi sekali 6 meter, maka kalian bisa menggunakan tali raffia atau rumput Jepang. Di Indonesia namanya rumput Jepang, ya. Nah, itu tidak perlu berayun shuttlecocknya dan tidak perlu menggunakan shuttlecock, cukup digantung di atas. Kemudian kalian lakukan segala macam teknik badminton di dalam rumah saja. Biasanya untuk cara kedua ini hanya untuk melatih anak-anak. Jadi bapak-bapak otodidak yang sudah tinggi tidak mungkin melakukan jumping smash dengan cara ini. Apalagi kalau dilakukannya di dalam rumah. Jika kalian pemain otodidak ingin melakukan cara yang kedua ini, kalian boleh mendesain dan menggantung rumput Jepang atau talinya tadi itu di luar rumah. Dan lakukan dengan cara yang sama, diukur dulu, yang penting titik impactnya diukur dulu, barulah kalian melakukan beragam teknik badminton. Ingat, talinya harus panjang supaya bisa dinaikkan atau diturunkan. Nah, itu tadi bagaimana cara saya memberikan badminton training kepada atlet maupun pelatih dari luar klub saya, dan mereka bisa menyamakan cara melatih yang benar. Bagi kalian otodidak, tinggal mengikuti saja. Ingat ya, kalian bisa melakukan cara ini untuk mengasah timing serta titik impact atau kontak poin dengan beragam teknik badminton yang ingin kalian kuasai. Sekarang saatnya berkomentar. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, kemudian bagikan kepada teman-teman kalian sesama pelatih atau pemain otodidak lain, sehingga mereka sama-sama belajar dengan cara yang benar melalui channel PB Kusuma Tangkas ini. Bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya semua, supaya saat saya memberikan video tutorial yang baru, kalian tidak tertinggal informasinya. Dan bagi kalian yang ingin mensupport channel PB Kusuma Tangkas ini supaya berkreasi setiap harinya, serta kalian bisa mendukung para atlet PB Kusuma Tangkas agar bisa berangkat ke Sirnas atau kejuaraan-kejuaraan yang besar, kalian klik tombol terima kasih di bawah video ini. Dan bagi kalian yang ingin konseling dengan saya via WhatsApp, kalian klik tombol gabung di samping tombol subscribe. Kalian akan bisa berinteraksi secara langsung dengan saya setiap harinya sampai malam mulai pagi, 24 jam. Baiklah, saya Kepala Pelatih PB Kusuma Tangkas dan pemilik klub PB Kusuma Tangkas mohon izin. Terima kasih.